Saya mana? Yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallah. Masuk yang ke berapa? Yang membatalkan puasa? Yang ke-6. Berarti yang kemarin itu al-jima' ya. Al-jima' fi nahari Ramadan. Sekarang yang ke-6 al-mufattirus sadis, yang membatalkan puasa yang ke-6, yaitu wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawf, yaitu sampainya sesuatu. Yang dimaksud ain di sini sesuatu yang ada jirm ya. Jirmun itu sesuatu yang bisa terlihat ya, mahsus. Tahu kan maksudnya? Beda sesuatu yang ghairu mahsus, yang bukan jirm. Nah, seperti angin itu kan kita tidak bisa pegang ya. Nah, yang dimaksud ain itu ya bukan hanya bisa dilihat ya. Artinya ya boleh diartikan bisa dilihat ya. Ini masuknya sesuatu ini min manfadhin maftuhin, dari manfad yang maftuh, dari lubang yang terbuka di badan kita ya. Nanti perbedaan pembahasan jika sesuatu itu masuk lewat lubang buatan ya, lewat lubang buatan atau lubang asli tapi secara syariat tidak dikatakan maftuh, tidak dikatakan terbuka, sekalipun mungkin dalam ilmu kedokteran itu maftuh ya, sekalipun dalam ilmu kedokteran maftuh. Tapi secara syar'an yang dikatakan secara syar'an itu tidak maftuh ya tidak membatalkan puasa. Karena kan itu kita ini kan pedoman syariat sekarang ya. Walaupun ada beberapa keterangan dalam syariat yang ada kolaborasi dengan ilmu kedokteran, seperti isti'malul ma'il musyammas, memakai air yang terjemur dengan matahari. Iya kan, itu hukumnya apa? Makruh. Makruh itu kan hukum itu ada kolaborasi dengan ilmu kedokteran itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan la ukrihul ma'al musyammas, saya tidak memakruhkan hukum memakai air yang terjemur oleh matahari, kecuali ada alasan dari segi ilmu kedokteran, karena membahayakan tubuh gitu ya. Jelas ya. Nah, sekarang kita terangkan, kita rinci satu-satu. Min manfadhin maftuhin ilal jawf, ke dalam bagian. Apa yang dimaksud jawf, apa yang dimaksud ain di sini, apa yang dimaksud
al-manfadh al-maftuh. Qauluhu wusulu ainin, tadi dikatakan wusulu ainin. Apa yang dimaksud wusulu ainin? Kharaja bihi al-hawa, keluar dari kata-kata ain, yaitu al-hawa. Hawa ini hawa nih. Ya. Fala yadurru wusulu hawa'in ilal jawf. Tidak berbahaya masuknya hawa kepada jawf. Ya, ke dalam tidak berbahaya. Antum bernafas tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, ada orang bisa menghirup hawa dari telinga seumpama. Ya tidak membatalkan puasa anda. Wa kadzalika mujarradut ta'mi war-rihi biduni 'ainin fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf. Jadi paham ya antum yang dimaksud ain itu apa ya? Kalau hawa itu tidak dimaksud. Yang di sini itu ain tidak masuk. Ya, keluar dari ain itu adalah hawa. Hawa tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika mujarradut ta'mi. Begitu juga sebatas nyicipi. Sebatas nyicipi. Nyicipi tahu kan? Bukan nyicipi ditelan. Merasakan rasa. Itu maksudnya nyicipi. Merasakan sebuah rasa manis, asin, ya, pahit, nyicipi, bukan ditelan. Ini tidak masuk dalam kategori yang membatalkan puasa, asal tidak ditelan tadi. Atau begini, antum sahur pakai teh. Setelah sahur, antum sudah sahur, antum biasanya minum teh. Diakhiri sahurnya dengan teh, atau mungkin ngopi, atau mungkin ngerokok. Ya. Di tengah-tengah antum ngopi, azan. Di tengah-tengah antum ngeteh azan. Otomatis kan teh ini nggak diminum lagi karena sudah adzanal muadzin. Muadzin sudah mengumandangkan azannya. Secara otomatis antum memutus apa? Memutus minum teh itu. Ya. Apa antum harus kumur? Nggak harus kumur. Hanya tinggal rasa saja. Hanya tinggal apa? Rasa. Mau kumur antum nggak apa-apa. Tapi tidak diwajibkan kumur. Beda kalau tehnya masih ada di mulut. Tehnya di mulut. Gulanya itu masih ada di mulut. Adzan, ya antum kumur. Karena tehnya masih ada di mulut. Ini sudah tidak ada. Tinggal kayak ada bau-bau teh gitu ya. Atau habis sikat gigian nih, antum biasanya terasa tuh kalau habis sikat gigian masih terasa semeriwing gitu loh, iya kan? Masih terasa semeriwing itu gimana? Ini juga tidak membatalkan puasa. Antum telan ludahnya nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Jelas ya? Fala yadurru wusulu hawa'in ilal jawf, maka tidak membatalkan puasa masuknya hawa ke dalam bagian tubuh. Wa kadzalika mujarradut ta'mi, begitu juga sebatas menyicipi, warih, kemudian bau, biduni ainin, tanpa ada bentuk dari apa? Bau tersebut. Fala tirma wasala minhuma ilal jawf, maka semua itu tidak membatalkan puasa. Masuk ke dalam perut tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Ini tidak usah panjang-panjang ya, saya terangkan. Kemudian qauluhu manfadhin maftuh. Tadi dikatakan manfadh maftuh. Lubang-lubang yang terbuka di anggota badan. Kharaja bihi idza wasalatil ainu ilal jawfi min manfadhin ghairi maftuhin. Jika masuk barang yang masuk ke dalam tubuh min manfadhin ghairi maftuh, dari lubang yang tidak maftuh, keduh nih. Seperti kalau antum pakai handbody, minyak pelembab, otomatis kan akan diserap oleh pori-pori, dia akan ngering sendiri itu, iya kan? Atau antum berendam
mandi berendam. Nanti antum akan rasakan rasa haus itu hilang kalau antum mandi berendam. Makanya mandi berendam itu hukumnya apa? Makruh. Karena yudhibu faidatas shaum, menghilangkan manfaatnya puasa. Kaduhni wa nahwihi bitasyarrubil masam, dengan serapan pori-pori. Ini tidak membatalkan puasa. Wa kullul manafidh maftuhatun fi madhhabil Imam Asy-Syafi'i ilal ain. Dan semua yang lubang-lubang yang ada di tubuhnya antum dalam madhab Syafi'i itu semuanya dianggap maftuhah, terbuka, illal ain, kecuali mata. Dalam ilmu kedokteran mata itu manfaat maftuh, terbuka. Tapi dalam syar'an di madhabil Imam Syafi'i enggak. Ya, jadi antum pakai sifat mata, ya enggak apa-apa. Pakai eyeliner perempuan enggak apa-apa. Apalagi kalau ada hajat. Orang pakai sifat mata ada hajat untuk apa? Untuk pengobatan. Kan sebagian jenis celak itu kan bisa untuk pengobatan. Ya, seperti ithmid. Ya, ithmidul ahmar, al-ithmidul ahmar, celak merah. Itu gunanya untuk pengobatan. Atau antum pakai obat mata itu. Obat tetes mata. Orang pakai obat tetes mata mesti ada hajat enggak? Iya kan? Mesti ada hajat orang. Ini enggak membatalkan puasa ya, akhi. Walaupun dalam madhab lain, ya dalam madhab Malik itu membatalkan puasa. Al-aula tarkuh, lebih baik dihindari. Cuma la tusyaddid fi hadza. Jangan keras-keras dalam masalah ini. Artinya fihi tawassu', ada keluasan, ada kelonggaran hukum. Ya, dalam madhab Syafi'i mu'tamad, dalam madhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Wa kadzalikal udhun 'inda al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatal abrar, pengarang Ihya. Menurut Imam Ghazali, telinga juga tidak masuk manfaat maftuh. Antum pakai apa namanya? Korek, ya cotton bud, tidak membatalkan puasa. Ya. Waqad, di sini ada keterangan nih di catatan kaki. Waqad athbata tibbul hadis. Ilmu kedokteran modern itu telah menetapkan bahwa mata, telinga itu termasuk manfaat maftuhan. Iya kan? Mata itu lebih maftuh daripada apa? Telinga loh. Ya, telinga justru tidak maftuh. Dalam ilmu kedokteran itu. Jelas ya? Nah, tapi ini syara'an. Imam Ghazali pendapatnya boleh diambil apa enggak? Boleh. Imam Ghazali itu pendapatnya kuat dalam mazhab Syafi'i. Imam Ghazali itu tobaqoh yang kedua. Di mazhab Syafi'i itu tobaqoh yang kedua. Imam Ghazali, tobaqoh yang ketiga, afwan. Imam Ghazali itu muridnya siapa? Muridnya Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain itu tobaqoh kedua dalam mazhab Syafi'i. Imam Haramain Al-Juwaini itu yang mengarang kitab Nihayatul Matlab. Yang 19 jilid itu loh, dalam berapa ribu masalah itu, persoalan fikih dalam itu. Itu diringkas sama muridnya Imam Ghazali. Diringkas itu jadi 3 kitab. Al-Wajiz, Wal-Basit, Wal-Wasit. Jadi beliau itu punya kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang paling terkenal karangannya itu ya Ihya Ulumuddin. Karena biasa ya, tasawuf itu mesti lebih terkenal kitabnya daripada fikih. Orang lebih banyak mengenal kitab tasawuf daripada mengenal kitab fikih di kalangan awam. Tapi kalau di kalangan santri mesti lebih kenal kitab fikih daripada, ya, tapi tergantung santrinya, tergantung pondok pesantrennya. Karena ada pondok pesantren, kalau antum ke Banten kan banyak pondok pesantren hikmah itu kan banyak. Mungkin lebih terkenal kitab tasawufnya daripada fikihnya. Tapi kalau antum di pondok-pondok seperti Ploso, Lirboyo,
ya Dalwa, Sidogiri, ya lebih lebih dominan ke fikih nahwu daripada ke tasawuf. Ya tasawuf dipelajari untuk menenangkan hati, untuk menyeimbangkan hati. Ya, karena fikih terus kan panas, nahwu terus itu kan panas. Makanya antum lihat di Bahthul Masail mesti apa? Mesti ribut. Ya itu fikih itu gitu. Tapi kan tidak ada orang ribut tasawuf, itu tidak ada. Ya kan, damai-damai aja. Jelas ya. Ya paling ribut tasawuf ya di Toriko. Ributnya bukan ininya, ributnya karena asobia. Tahu asobia? Kefanatikan. Orang yang di ini fanatik ini, yang di ini fanatik ini, gitu. Tapi biasanya kalau faqih itu nggak fanatik. Orang kalau faqih mumpuni dalam fikihnya, biasanya tidak fanatik dalam Toriko. Kebanyakan seperti itu. Dan antum melihat memang faktanya begitu. Orang yang pakar, orang yang ngerti, orang yang mutafaqih fiddin, itu biasanya nggak terlalu fanatik dalam thariqah. Biasanya dia lebih dominan ke mengajar, ya, bagaimana membimbing santrinya supaya ngerti al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ya karena memang masyarakat secara tidak langsung butuh itu. Ya nyatanya banyak orang yang akhadh fit tariqah, mengambil tariqah tertentu, tapi nyatanya la ya'rif ahkamal wudu, wa la ya'rif ahkamas shalah, wa la mubtilatil wudu. Tidak tahu dia hukum-hukum dalam wudu, apa yang membatalkan wudu, al-khilaf fiha, perbedaan pendapat ulama dalam hal tersebut, perinciannya. Iya kan? Banyak kan yang nggak tahu. Ya, mujibatul ghusul, apa yang mewajibkan mandi, kemudian mubtilatus shalah, yang membatalkan, kemudian urut fi arkanis shalah, syarat-syarat dalam rukun salat, setiap rukun ada syaratnya. Mereka nggak tahu, jadi secara tidak langsung mereka butuh itu, sekalipun mereka merasa nggak butuh. Nah, makanya syariat tidak pernah dikalahkan oleh thariqah, tidak pernah. Jadi tidak ada dalam sejarah syariat dikalahkan oleh thariqah. Kenapa? Asy-syari'ah muqaddam 'ala thariqah. Syariat itu lebih diutamakan daripada thariqah. Antum mau berthariqah, bersyariat dulu. Atau paling tidak jalan dua-duanya. Ya. Kalau man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang mendalami fikih tapi tidak mutasawwif, puncaknya itu fasik. Puncaknya fasik. Tapi kalau dibalik bahaya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Orang yang mendalami tasawuf, ya, mendalami thariqah, tapi lam yatafaqqah. Ini Imam Malik bin Anas. Ya, yang mengatakan siapa? Imam Malik bin Anas. Mendalami thariqah, mendalami tasawuf. Walam yatafaqqah, tapi tidak mendalami fikih, faqad tazandaq. Tahu zindik? Zindik itu dekat dengan kekafiran. Namanya kafir zindik. Lebih berbahaya daripada apa? Daripada fasik. Jadi puncaknya itu zindik loh. Nah, jadi harus dua-duanya. Dua-duanya antum punya. Muta'addib, mutafaqih. Ngerti adab, makanya saya baca apa? Baca Ihya. Supaya pada ngerti ilmu adab. Ilmu bagaimana kita adab kepada Allah, adab kepada makhluk Allah. Karena itu juga penting. Jelas ya? Wa kadzalika al-udhunu 'inda al-Imam Al-Ghazali.
Qauluhu ilal jawf. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-jawf, bagian dalam tubuh itu apa? Wa huwa ma yuhilul ghidha'a, yaitu yang mencerna makanan. Wad-dawa'a, dan yang mencerna obat. Obat sama makanan beda ya? Ya. Obat sama makanan beda enggak? Mungkin sama untuk majelis Sa'adatud Darain, karena obat perut makanan ya, amunisi ya. Ma yuhilul ghidha'a wad-dawa, yang mencerna obat sama yang mencerna makanan itu beda. Yang mencerna makanan itu apa? Al-ma'idah. Ya, al-ma'idah ini apa namanya? Pabriknya itu perut ya. Tapi kalau apa namanya? Obat itu ad-dimagh, otak. Ya. Antum punya sakit apa? Punya sakit gigi. Minumnya apa antum? Minumnya obat ya Ponstan. Itu nanti yang ngatur kan otak itu. Ya, yang ngatur otak. Oh, ini yang sakit gigi apa kepala apa ini, nanti dia ke sana. Kan ada obat yang kadang bisa untuk banyak, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Ini yang ngatur otak. Itu sama membatalkan apa? Puasa. Sama membatalkan apa? Puasa. Jadi baik itu obat, baik itu apa namanya? Makanan, semuanya membatalkan puasa. Nanti masalah suntik ini kita akan bahas masalah suntik. Qala masailu fi wusulil aini ilal jawf. Ada persoalan-persoalan masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Ya, pertama pembahasan suntik. Qala hukmul ibrah. Bagaimana hukumnya suntik? Tajuzul darurat. Diperbolehkan dalam keadaan darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtalihim lis-shaumi ala thalathati aqwal. Akan tetapi mereka berbeda pendapat. Mereka berarti di sini al-mutaakhirin minal fuqaha. Berarti apa namanya? Pakar-pakar fikih di akhir-akhir ini ya. Berarti karena suntik itu kan pengobatan modern. Ya kan tidak lama. Kalau boleh dibilang itu pengobat bid'ah lah ya. Ya, tapi kan bukan bid'ah syar'iyyah ini. Nah, ini bagaimana ini? Ibrah ini. Tajuzu lid-darur walakin ikhtalafu fi ibtaliha. Tapi mereka berbeda pendapat dalam persoalan apa membatalkan puasa. Qala ala thalathati aqwal. Ulama Mesir berbeda dengan ulama Yaman. Ya, nanti ulama ini gitu ya. Ala kulli hal semua itu berdasarkan diskusi dan dalail, kemudian tagribul ahkam, mendekatkan hukum. Lebih pantas membatalkan apa enggak? Ini perhatikan hukumnya. Ala thalathati aqwal. Apa namanya? Tiga pendapat. Pertama, innaha tubtilu mutlaqan. Ada yang berpendapat membatalkan secara mutlak. Ya. Membatalkan secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jawf. Karena masuk ke dalam bagian tubuh, sekalipun bukan minal manafil al-maftuhah, ngelobangi. Sudah bukan pori-pori lagi, tapi dilobangi langsung, ditusuk. Dan puasa mutlak. Jelas? Ya. Perkara boleh membatalkannya, boleh apa enggak boleh? Darurah boleh. Orang darurat boleh enggak batalkan puasa? Gitu ya. Yang kedua, innaha la tubtil mutlaqan. Tidak membatalkan secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfadhin maftuh. Pokoknya selama tidak masuk lewat lubang terbuka, artinya harus ngelobangi, tidak membatalkan puasa. Enak ini. Infus berarti tidak membatalkan puasa ya.
Hah? Mutlak sih ini. Nanti pendapat yang ketiga baru. Enak pakai galon antum. Hah? Pakai penguin, lemu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, berarti pendapat yang pertama berarti ini ya, terjaga betul ya, ihtiyat ya. Ya, yang pendapat yang kedua ini pendapat enak ini. Ya, untuk antum ya boleh lah ya, enak nih. Yang ketiga, qaul fihi tafsil, ada perincian. Wa huwal ashah, dan ini pendapat terkuat. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum. Kalau suntiknya itu menggantikan makan, berarti infus. Ya kan? Menggantikan makan berarti apa? Infus. Fatubtilus shauma, maka membatalkan puasa. Ya, jelas ya? Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin, kalau suntiknya itu tidak menggantikan makan, fanangzur, maka kita lihat lagi. Idza kana fil uruqil mujawwafah, kalau lewat jalan apa? Urat-urat yang terbuka, mujawwafah, yang nanti akan masuk ke dalam. Wahiyal auridah fatubtil, maka membatalkan puasa. Wa idza kana fil adal wa hiya al-uruq ghairul mujawwafah fala tubtil. Ya, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Berarti kalau suntik-suntik untuk ini apa namanya? Menghilangkan rasa sakit. Bius ya. Kan ada bius lokal. Jadi cuma itu kan berarti nggak masuk ke mujawafah, nggak masuk ke sini. Ya kan beda kalau kita cari itunya loh, apa namanya? Ini gini-gini nih yang ada, itu kan infus lewatnya itu ya. Terus itu membatalkan puasa ya. Jelas ya ini ya. Ala kulli hal, intinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Adapun boleh gitu ya. Alhasil kalau tidak darurat berarti tidak boleh. Seperti suntik KB, ini bukan darurat. Artinya bisa diundur di waktu malam. Artinya orang tidak boleh infus KB di siang hari puasa, tidak boleh. Lagian mau apa suntik KB siang-siang juga kan? Iya kan? Bedanya siang kan bisa, datang malam juga bisa. Bisa. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua, hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham. Hukum dahak atau yang semacam dahak. Fiha tafsil, ada rincian. Idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaum. Kalau dahak itu sampai ke batas zahir, fabtala'aha batala shaum, maka jika dia ditelan kembali, batala shaum, maka membatalkan puasa. Jelas? Fabtala'aha batala shaum. Idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu shaum. Jika sampai tapi tidak sampai ke batas zahir, batas batin. Nanti batas zahir sama batin itu apa nanti saya terangkan. Fabtala'aha, kemudian dia menelannya, fala yabtulu shaum, maka puasanya tidak batal. Ini ada perincian lagi begini ya. Wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaum. Wadhalika bi an wasalat ilaihi fa ajraha bi nafsihi wa in ajaza ba'da dhalika an majha bi khilaf ma law jarat bi nafsiha wa ajaza an majha fala yuftir li udrihi. Gini. Ada orang yang sengaja menaikkan dahak, ada orang yang tidak sengaja menaikkan dahak. Artinya dia naik sendiri. Saya lagi ngomong gini, tiba-tiba naik dahaknya. Nah, ini nanti tafsirnya gini. Ada kalanya orang ini mampu mengeluarkan dahak, artinya mampu
keluar kemudian dia keluarkan, berarti seperti bukan dalam keadaan sholat, bukan dalam keadaan kumpul orang banyak. Ya. Tapi ketika saya dalam keadaan sholat kemudian naik sendiri, otomatis kan saya nggak bisa mengeluarkan dahak. Mungkin saya nggak bawa medianya untuk mengeluarkan tempatnya. Kemudian di saat itu saya harus menelan lagi. Atau banyak orang, nggak ada tempat untuk keluarkan dahak. Ini tidak membatalkan puasa. Sebab dia tidak sengaja menaikkan. Tapi kalau dia sengaja menaikkan, ini mutlak batalnya. Ditelan, membatalkan puasa secara mutlak. Karena dia sengaja apa? Sengaja menaikkan. Jelas ya? Yang jelas sampai ke haddud dhahir. Nah, sekarang haddud dhahir itu apa? Wa haddud dhahir makhraju harfil kha. Batas dhahir itu makhraj huruf kha. Antum kalau ngomong kha tapi akhir huruf kha, nah, itu dhahir. Kalau dahak sudah sampai batas itu, antum telan lagi batal. Wa haddul batin, kalau haddul batin itu makhraju harfil ha. Ha di dalam masih di sini. Nah, yang masih perbedaan pendapat itu makhraji harfil ha. Ha itu antara ha dan kha. Kha terlalu dhahir, ha terlalu dalam, ha di tengah nih. Ha di sini, itu di sini ya. Ini masih berbeda pendapat antara itu dhahir apa batin. Nah, perbedaan pendapatnya gimana? Al-Imam An-Nawawi mengatakan itu haddud dhahir, berarti membatalkan puasa. Ya. Al-Imam Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan itu haddul batin. Fala yubtilu ibtila'uha. Terus antum milih mana? Imam Nawawi lebih terjaga. Yang Rafi'i berarti enak, antum bisa telan lagi ya. Yang enak aja ya, fadhal. Pokoknya selama ada perbedaan pendapat antum boleh. Karena semuanya bidalail ya. Ulama berbeda pendapat itu bidalail. Antum kalau mau baca yang ada dalil-dalilnya, ada kitabnya namanya At-Tadhhib. At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Ada kitab namanya At-Tadhhib. Ada kitab namanya, kalau antum baca Minhaj, namanya An-Najmul Wahhaj. Ya, kitab namanya An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Itu banyak menyebut dalil di situ. Jadi perbedaan pendapatnya disebutkan, dalil-dalilnya juga disebutkan. Enak, walaupun tidak semuanya disebutkan karena panjang sekali ya, itu aja sudah 10 jilid Najmul Wahhaj. Dengan dalil-dalilnya itu 10 jilid. Nah, kitab itu kan kalau sudah jilid-jilidnya banyak, antum bacanya mesti malas. Ya, buku saku aja jarang dibaca kok. Iya kan? Alhasil intinya saya terangkan ke antum aja begini. Nanti boleh lah antum buka di Syekh Google itu boleh, tapi jangan buat patokan loh ya. Jangan terlalu buat patokan, karena juga yang mau ngepost di Google kan bukan semuanya orang alim. Ya, orang yang copy paste kan juga bisa. Bukan orang yang baca seperti ini. Iya kan? Jelas ya. Jadi hati-hati. Boleh antum baca di Google itu boleh. Browsing itu boleh, tapi buat patokan itu jangan. Buat pertimbangan aja enggak apa-apa. Sekarang hukum ibtila'ir riq. Hukum menelan ludah ini nanti pada pertemuan yang berikutnya. Shihah wa afiyah insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali fi Ihya'ih rahimahullah ta'ala wa adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin.
Wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Ini surat apa ini? Mas Faiz. Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Ini berarti surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, ayat ini jawaban dari wanada ashabul jannati ashaban nar. Jadi ahli surga itu bisa menyapa ahli neraka. Ahli neraka juga bisa memanggil ahli surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Antum tahu kan surat Al-A'raf? Apa artinya A'raf? A'raf itu benteng raksasa. Bainal jannati wan nar. Antara surga dan neraka. Untuk siapa? Orang siapa yang di benteng itu siapa? Orang-orang yang sayyi'atuhum wa hasanatuhum istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yang imbang antara hasanatnya dan sayyi'atnya. Jadi sayyi'atnya tidak bisa memasukkan dia ke neraka karena ada hasanat. Karena ada perbuatan baik yang imbang dengan hasanatnya. Ya. Hasanatnya tidak bisa menjadikan dia masuk surga karena ada sayyi'at yang imbang dengan hasanat. Itulah bentuk keadilan Allah. Maka Allah membuat benteng raksasa antara surga dan neraka. Orang-orang yang tinggal di benteng itu namanya Ashabul A'raf. Surat Al-A'raf ini. Sampai kapan mereka? Sampai Allah yang menentukan nanti. Birahmatih, dengan rahmatnya Allah. Termasuk rahmatnya Allah apa? Syafa'atu Nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk rahmatnya Allah yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Al-A'raf, Ashabul A'raf, orang-orang yang sudah di neraka saja dapat syafaatu Rasulullah. Jelas ya? Dan mereka orang-orang yang paling akhir masuk surga nanti. Proses paling akhir sebelum orang-orang yang sudah ahli nar ya. Soalnya nanti ada yang ahli nar yang juga dapat rahmatnya Allah masuk surga setelah terbebas, dibersihkan oleh Allah ya, gitu ya. Kemudian mereka setelah Allah tentukan masuk surga, Ashabul A'raf ini masuk surga, orang-orang di neraka kan lihat Ashabul A'raf ini. Penduduk A'raf ini, orang-orang ahli neraka itu kan lihat. Loh. Dimasukkan surga loh. Iri dia. Dia itu iri. Setelah iri, ya kan, iri, dipanggil itu yang tadi. Teman-temannya itu, yang ada di A'raf ini, setelah masuk surga, dia kan kepingin diambil juga oleh Allah masuk surga. Ya kan, ibaratnya kalau orang loh, masuk surga, dilihat pada lihat. Maka dia memanggil. Ashabun nar ini memanggil ashabal jannah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'. Berikan kami air. Saya minta air aja, tidak usah banyak-banyak. Karena yang mereka rasakan itu, yang paling mereka rasakan itu kehausan di neraka. Sedangkan tidak ada yang diminum di neraka kecuali Adam wassadid, darah dan nanah. Ngeri. An afidhu alaina minal ma'. Tolong berikan kami air. Apa jawabnya? Aw mimma razaqakumullah. Apa mereka jawab ashabul jannah? Mereka mengatakan apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ashabul jannah mengatakan, kami diharamkan untuk memberikan kepada kalian
orang-orang kafir. Maksudnya ahlun nar, tidak boleh. Kami mengasih ke antum itu tidak boleh. Itu diharamkan untuk Allah. Diharamkan oleh Allah untuk kalian orang-orang yang ahlan nar ini. Ya, maka dijawab apa? Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Dulu kamu kemana waktu di dunia? Kami sudah datangkan kitab. Kami sudah datangkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sudah kami datangkan agama Islam, sudah kami datangkan Al-Quran, sudah kami utus seorang nabi, seorang rasul, ya, yang menerangkan kitab-kitab Allah, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan akhlak. Kemana? Fassalnahu ala ilmin. Kami rinci untuk kalian. Kemana kalian? Kenapa tidak mengamalkan? Kenapa tidak beriman kepada Allah? Sekarang kok baru minta air? Qala fassalnahu ala ilmin. Mahalus syahidnya di mana? Di ilmin ini. Antum gimana bisa jadi orang iman yang sempurna? Bisa menjadi orang yang beriman sempurna, bertakwa sempurna, bisa punya sifat karam, bisa punya punya kepercayaan terhadap akhirat, terhadap hari akhir, terhadap arkanul iman itu yang 6, ya dengan ilmu. Makanya nggak cukup, orang loman itu nggak cukup. Saya loman, nggak cukup untuk masuk surga, nggak cukup. Tapi harus bertakwa kepada Allah, harus shaddaqa bil husna, harus percaya adanya akhirat, percaya adanya kebaikan, percaya adanya balasan dari Allah. Itu harus percaya. Nanti baru fasanu yasiruhu lil yusra. Maka akan digampangkan untuk beramal soleh. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.